Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu acan ngawitan abdi badai ngiringan ketua panitia sareng ibu MC pantun heula supaya kemudian perhatian ibu bapak menjadi lebih segar. Nanti tadi teh naon pantunannya makanya jual aya sumur di ladang masuk makannya. nah eta ibu bapak yang Allah muliakan kapan aku tadi teh nuju ngahulang teh naon pantun itu naik sepeda kaleuwih panjang. Capek atuh. Kemudian naon tuluyan namanya teh. Jalanna ajeng-ajengan. Cakep. Mun ceramah ulah panjang-panjang bisi guru bukan. Cakep. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Insinyur Haji Asep Ruslan MS. Kenapa saya tahu? Karena cakat cara satu rahim dari rahim yang sama. Yang saya hormati Bapak Ketua RT yang sudah demisioner. Mudah-mudahan sehat selalu banyak berkah. RT itu bukan pegawai profesional, pegawai yang muncul karena kesadaran dan keterpaksaan jadi pilih, jadi kepaksa jadi RT. Demikian juga RW, Bapak RW yang saya hormati, yang juga baru dilantik, mudah-mudahan berkah. Dan ibu bapak sekalian yang saya muliakan, mobil khusus kesepuhan pengarsa penasehat RW 07 yang saya muliakan. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa ahlus sidqi wal wafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Abdi ninggal jam nemete jam 10 langkung 5. Ya kirang langkung lah jam 12 langkung 7 Kasahor. Insyaallah tidak akan lama-lama terus di pantunan tadi manyawe lila. Dan saya pernah menjadi wali RW 7 berarti karena bumi teh palidinya sebelahnya Mas Indro. Dulu zaman rumahnya masih tidak begitu, sekarang sudah bagus. Ngali kapal itu dekat dulu tuh ada montir terkenal almarhum Panana belakang Panana. Saya juga bahkan itu punya rumah, sempat ngebelah bumi palidinya. Kemudian rumahnya dijual, belum selesai, pindah ke sebelah sana dekat belakang SD GBI. Lupa saya RW berapa, 10 kebanjiran bu, banjir didinya dulu banjir tapi sedikit, sekarang kan lebih parah, banyak parah. Sempat bahkan bangun rumah di situ, dijual lagi, sempat pindah ke dekat masjid Ulul masjid apa namanya ya? Ulul Albab ya, Ulul Albab. Baitur Rahman. Sudah sangat apa ya? Kalau Ulul Albab sudah sini kan? Munawaroh. Al-Falah Munawaroh. Ada Munawaroh. Pokoknya mah dekat masjid. Dan sebagai bahkan saya sempat jadi pengurus, sempat jadi anggota MUI Desa Buah Batu. Beberapa kali sempat ikut rapat, dulu ketuanya Pamanan, ada sini Satitrat dan sebagainya. Sampai kemudian perjalanan hidup membuat saya memiliki kesadaran ketika anggo jika ada dari dia transfer ke kampung. Sekarang saya tinggal di Purwakarta ngurus santri. Andai kata besok lusa ibu bapak berencana badai halal bihalal outdoor, ayo boleh ya di pesantren. Caket kah ada tempat wisata yang relatif gampang, murah, dan bagus, yaitu Taman Batu. Taman Batu di Kecamatan Bojong, kalau saya Kecamatan Daranda. Insya Allah, ibu-ibu biasa, bapak-bapak dari pesantren itu kurang lebih sekitar 20 menit. Kawasan tempatnya nyaman, airnya berlimpah, mirip masih jadi air berlimpah penuju banjir. Ibu bapak, saya di sini sebagai penceramah. Sudah langkung 70 tahun nanti sebagai penceramah Bapak Ibu. Padahal salah nama yang asli penceramah itu istri saya. Kalau saya mah penceramah kalau diundang. Kalau istri saya mah penceramah sejati.
tiap hari ceramah, pagi, siang, sore sampai malam ceramah. Bahkan temanya bisa semua hal. Jadi mulai sendal, lengi, tentang budak luar biasa. Jadi kalau saya disebut penceramah, sebetulnya abdi mah penceramah amatir. Tadi saya mau bawa Purbojo mah penceramahnya profesional. Jiwanya sudah penceramah dan mengenal waktu luar biasa. Ini teh pujian ini sama istri saya luar biasa. Tadi dia abdi beri kadir, saya mau ceramah di sini ceramah heula. Luar biasa. Jadi kasih nira. Asal ibu dan saya ibu, ini mah Purbojo, alhamdulillah. Dan sudah 26 barangkali 26 tahun saya berumah tangga dengan istri saya yang sekarang. Yang dulu. Nu tiga puluh eta keneh we. Nah, kenapa saya memulai dari istri saya dan kemudian posisi saya mau masuk ke tema tentang meningkatkan ketakwaan dan saling memaafkan. Ibu bapak, kebetulan saya sudah panginten tahun ke-7 sekarang. Sebelum Covid 2 tahun, sebelum Covid 3 tahun, kemudian pas Covid juga jalan sampai hari ini. Saya mengasuh majelis yang anggotanya sebenarnya terbatas, kurang lebih sekitar 9 atau 11 orang. Hanya semuanya dokter senior. Bahkan yang 2 adalah mantan dokter kepresidenan Pak Habibie. Jadi ada spesialis jantung, kardiolog, kemudian ada radiolog, ada spesialis paru, ada dari 9 atau 11 orang itu 6 dokter spesialis senior saja, 70-an usianya. Yang paling muda itu mungkin baru 70 atau 69. Beberapa dokter umum. Kenapa saya sebutkan itu? Karena dalam ngaji yang kami lakukan kadang-kadang intens ngajinya bisa 2 jam aja. Justru saya lebih banyak mendapat ilmu, Ibu Bapak. Salah satu ilmu yang saya dapatkan di antara mereka ada SPKJ, spesialis kejiwaan, yang disebutnya dalam bahasa sehari-hari psikiater. Ternyata memaafkan yang jadi tema ngaji kita sekarang. Saya tadi buka lagi, babi ngajian anak datana. Memaafkan itu punya dampak luar biasa. Bisa luar biasa baik, bisa luar biasa buruk. Saya anjurkan ibu-ibu, bapak-bapak browsing saja misalkan di Google dengan kata kunci keuntungan dari memaafkan. Kemarin saya dikasih tulisan sama salah seorang dokter anggota ngaji itu, many benefits of forgiveness, dari John Hopkins Hospital, Amerika Serikat, sebuah rumah sakit sangat terkenal sebagai pusat pengembangan bahkan kesehatan jiwa seluruh dunia. Sehingga dia mengeluarkan latihan jurnal-jurnal dan juga memberikan. Ada tulisan bagus, sebuah tulisan dari jurnal asalnya yang judulnya, seingat saya, Many Benefits of Forgiveness, betapa banyak keuntungan dari memaafkan. Saya cerita sedikit ya Ibu Bapak dari tulisan itu. Insya Allah ini berhubungan luar biasa. Dalam aktivitas kita berinteraksi dengan sesama, di keluarga, tetangga, atau masyarakat besar, pasti akan terjadi konflik. Pasti. Jangan orang hidup seperti kita. Sendok oke pakai truk. Sendok kan kalau piring juga kan bisa saling senggol, pecah dan sebagainya. Apalagi manusia. Dan ini yang jadi konsentrasi penting saya. Dan konflik paket truk atau tadi kemungkinan akan terjadi perselisihan dalam hubungan kita, ternyata bisa berdampak menimbulkan dendam, sakit hati, kemarahan. Bahkan bisa puluhan tahun orang marah sama seseorang yang pernah berkonflik dengannya. Yang luar biasanya dari jurnal yang saya baca, yang paling banyak menimbulkan sakit hati, dendam, kesal, bahkan terus puluhan tahun adalah konflik dengan orang terdekat, bukan dengan orang jauh. Apa yang disebut orang terdekat? Suami, istri, orang tua, anak, adik, kakak, tetangga. Betapa banyak orang yang terpaksa tersenyum ketika berhadapan, tapi hatinya luar biasa kesal, dendam sama orang yang dia senyumi ketika berhadapan. Betapa banyak suami yang dendam sama istrinya,
Juga sebaliknya, betapa banyak orang tua yang sakit hati sama anaknya juga sebaliknya. Dan sulit untuk bisa sembuh. Kenapa? Karena bersama terus. Suami dengan istri, omongannya kadang-kadang tidak terjaga. Kan kalau sudah hubungan dalam waktu yang relatif lama, belasan, puluhan tahun, itu kan sifat asli itu pasti muncul. Tidak bisa baper, tidak bisa kemudian pencitraan, pasti akan muncul. Dan boleh jadi banyak suami, banyak istri yang terus menjadi suami istri, tetapi hubungannya seperti api dalam sekam. Sekam itu kan gabah kering yang sudah diambil padinya, sehingga dia kosong. Jatuhkan saja api seperti ini atau puntung rokok, hanya dalam waktu singkat habis terbakar. Demikian juga rumah tangga. Apa hubungannya dengan maafkan? Karena sulit sekali menghindari konflik, terutama dengan orang dekat. Bahkan kalau saya lihat di pun tanya, tapi kawasan plus, jadi tidak terlalu jelas. Tapi tinggal lama ini adalah wajah-wajah penuh konflik. Ketinggalan di dia, yuk kerung, sebagainya. Ketinggalan di api pun tanya. Artinya apa? Nggak bisa dihindarkan konflik dengan orang dekat itu. Nah itu barangkali penjelasannya agak mudah. Karena ini agar tidak mungkin terhindarkan, maka solusinya cuma dua dari aspek kesehatan jiwa. Yang pertama, yang disarankan terutama dalam ngaji kita sekarang adalah memaafkan. Enggak sebenarnya hampuranin kumaha tuh dah. Sanes pamajikan batur, pamajikan sorangan. Dek dicekek pamajikan. Sieun nyekek deui. Diracun. Saya ketemu bapak-bapak yang gagah-gagah, kumis baplang, wah bahkan tato lagi, jaga pasar, kaos. Kami dibuka kaosnya, jagalah kebersihan pasar. Baplang, ya. Di depan istrinya ngarung-guyuk. Tunggu, cicing, bapak tahu mau ngomong, cicing sebagainya. Ketemu, abinya ditaruh ibu oleh banyak jamaah. Cing ari ustad sieun teh pamajikan. Manya ustad sieun pamajikan. Kayak cerita ustad yang pemajikan. Cuman kebetulan pemajikan ustad lebih berani ketimbang pemajikan yang lain. Bedanya cuma itu saja. Jadi kalau takut enggak, saya nggak takut sama istri. Hanya istri saya lebih berani saja. Jadi abdi nyentak lebih nyentak lagi dan sebagainya. Samia. Nah, pilihannya cuma dua. Yang pertama paling berat. Ini pilihan terberat adalah memaafkan. Pilihan kedua adalah membiarkannya, tapi tetap tidak akan pernah menimbulkan kebaikan. Pamit apa di dia, apa di mana ya, mungkin kecamatan sini ada suami yang kemudian dibunuh istrinya ketika tidur. Saking kesel, Aisyah Ayuna misalkan. Banyak juga istri yang dianiaya oleh suaminya dan tidak muncul tiba-tiba. Kumulatif, kesal, numpuk, meledak seperti tadi api dalam sekam. Bahkan dalam karena kemarin kita belum lama Ramadan, ibu bapak pastilah pernah mendengar paling tidak atau membaca di penghujung bulan Ramadan, di malam 10 terakhir bulan Ramadan, ada dialog antara Aisyah radhiyallahu anha dengan suaminya tercinta Muhammad SAW. Yang dialog ini justru memperkuat tadi tulisan dalam jurnal tentang many benefits of forgiveness. Betapa banyak keuntungan dari memaafkan. Kata Aisyah, ya Rasul, andaikan aku berharap dapat malam Al-Qadar di malam-malam terakhir bulan Ramadan, apa yang harus dilakukan? Kata Nabi, baca olehnya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun, maha memaafkan. Tuhibbul afwa, mencintai yang afwa itu maknanya dua di sana, tuhibbul afwa. Mencintai yang meminta maaf. Karena butuh keberanian minta maaf itu. Sebagian ibu-ibu katanya sulit tuh minta maaf. Gengsi aku itu minta maaf. Kehela. Nanti begitu lebaran teh ada gelis. Minta maaf kesalahannya ke sebenarnya. Dia tuh. Berat kok minta maaf itu. Banyak orang yang menikah itu wow daripada aku minta maaf. Merasa demikian berat minta maaf. Karena itu tuhibbul afwa, Allah mencintai yang meminta maaf. Makna kedua tuhibbul afwa, Allah mencintai memaafkan, karena memaafkan jauh lebih sulit. Puntennya ibu-ibu pernah sarang sang mantan nu baheula ngajanjian ke SMA teneng tungguannya engke kuah dilamar.
kerja helang bukan ditungguan tapi kan ini cicing di GBI jadi kawin-kawin dan nungguan si eta efek panggil belah itu si eta yang muncul kan sebel si etanya nubahala nepi ka orang jadi kieu kalau aku yang datang neng maafkannya aku teuing tiada maaf bagimu nyeri hati bahkan nyerinya juga di dalam hati nyeri di dia semua tempatnya. Memaafkan itu jauh lebih sulit. Saking jauh lebih sulitnya, Allah menyebutkan lewat lisan Nabi, tuhibbul afwa. Allah mencintai yang meminta maaf, Allah mencintai yang memaafkan. Fa'fu anni, karena itu maafkan dosa-dosa. Dalam banyak ayat Al-Quran, nanti saya kutip beberapa. Tidaklah Allah akan memaafkanmu kecuali kau memaafkan mereka yang berdosa kepadamu. Dalam tulisan Many Benefits of Forgiveness tadi disebutkan alur seperti ini, Bapak. Orang yang tidak memaafkan karena dia punya dendam, sakit hati dan sebagainya, cenderung, saya lupa ada 5 apa 6 penyakit psikosomatis, penyakit kejiwaan yang berpengaruh pada penyakit fisik. Apa penyakit fisiknya? Seingat saya ada 6. Kalau mungkin salah nanti dicek lagi tulisan tadi. Yang pertama migrain. Jadi kalau ada ibu bapak yang sering migrain, hampir dipastikan loba masalah dengan orang lain yang tidak pernah selesai. Ih serius sama salaki tulis ya. Coba migrain. Cek nanti tulisan itu. Migrain, makin berat migrainnya, makin sering munculnya. Hampir bisa dipastikan kalau dia konsultasi secara kejiwaan, secara psikiatris, akan sampai nanti pada kesimpulan. Ibu kasaha ibu teh keheul teh. Pak abdi keheul kapun lanceuk, kapun anak, bari ngadeg. Kami toha kata tangga. Eta mah sakedap deui tina migrain kemana? Kira-kira kalau sudah begitu? Almarhum. Truk atosan. Mualilah. Almarhum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah darah tinggi. Darah tinggi yang sulit turun sedikit naik lagi, turun sedikit naik lagi terus. Itu juga disebabkan oleh sakit-sakit psikosomatis akibat menahan dendam, kebencian yang berdampak kemudian menjadi tekanan darah jadi tinggi. Hati-hati yang darah tinggi. Abdi mah kesana ka ustad, tenang, dimaafkan lah sama ustad mah ya. Banyak yang mau begitu. Migrain, kemudian kolesterol tinggi. Ini menarik dengan kolesterol tinggi. Saya ibu bapak pernah jenlak check up Kirang Lampung 5-6 tahun lalu, ternyata kolesterol tinggi, trigliserin sebagainya lebih kedua sedikit 280. Astagfirullah, lulur deui. Padahal cicing di kampung biasanya kolesterol tinggi itu kan di kota, makannya yang enak-enak, geraknya sedikit. Di lembur juga jelma benghar, wah kolesterol tinggi itu. Tapi langsung ke dokter sebagai gaya hidup kolesterol tinggi itu. Kalau dari dokter biasa, dari aspek kejiwaan, kolesterol tinggi salah satunya karena memendam kecewa, kemudian dendam, sakit hati yang terus menerus tidak pernah diobati untuk bisa sembuh.